Salam saudaraku yang dikasihi Tuhan. Akhir pekan sudah tiba dan biasanya kita pergunakan sedikit waktu untuk bercengkrama, kongko-kongko, kumpul-kumpul dengan teman, baik di rumah, di kafe, atau mungkin juga sekedar di selasar jalan, kita saling bercerita satu dengan yang lain. Tapi sebetulnya waktu saudara berkumpul bersama, apa yang saudara ceritakan? Kalau Daud, dia berkata begini dalam Mazmur 9 ayat yang pertama. Dia bilang, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, coba saudara cermati, apa yang paling banyak keluar dari mulut dan bibir saudara? Sebab apa yang keluar itu datangnya dari dalam hati kita. Adakah kita saat berjumpa dengan akhir pekan seperti ini, ada rasa syukur? Syukur kalau kita masih hidup sampai hari ini. Syukur untuk pekerjaan yang Tuhan berikan. Syukur untuk keluarga yang baik-baik saja. Syukur untuk sesuatu yang tidak seperti kita inginkan, tapi kita mampu melewatinya. Syukur untuk hari yang berduka cita, namun kita tetap memandang kepada Tuhan. Itu semuanya hal-hal yang penting kita syukuri, saudaraku. Ada sesuatu yang sering mengganggu kita untuk bisa bersyukur dan menceritakan perbuatan Tuhan yang ajaib, yaitu keadaan-keadaan yang tidak seperti yang kita harapkan. Nah, saya ingin beritahu kepada saudara, jangan izinkan itu menghalangi kita untuk bersyukur kepada Tuhan. Daud bahkan berkata di dalam Mazmur 118 ayat 17, aku tidak akan mati, tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Saya mau berkata pada saudara, Daud berulang kali menghadapi masa-masa yang sukar, saat-saat dia mengancam nyawanya. Tapi pada kala itu dia berkata, aku tidak akan mati, sebab Tuhan punya rencana atas hidup saya, supaya saya menceritakan betapa dahsyatnya dia. Kita hidup hari ini dipanggil Tuhan untuk menceritakan kedahsyatan dia. Ketika dia naik ke surga, dia berkata kepada murid-murid, kamu harus menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Menjadi saksi berarti menceritakan kedahsyatan Tuhan dalam hidup kita. Nah, saya ingin beritahu pada saudara, kita sering gagal menceritakan kebaikan Tuhan karena kita merasa hidup kita belum baik. Saya mau katakan pada hari ini, jangan tunggu keadaanmu sempurna adanya sehingga engkau mampu menceritakan Allah yang sempurna dalam hidupmu. Tetapi apapun keadaanmu, Tuhan merancangkan yang baik yang ada di sana. Ceritakan bagaimana Tuhan memproses kita. Ceritakan bagaimana Tuhan memenangkan kita dengan darahnya. Ceritakan kepada dunia bagaimana kita kuat saat kita diperlakukan dengan tidak baik. Ceritakan kepada dunia bagaimana kita mampu memberkati orang yang menganiaya kita. Ceritakan kepada dunia bagaimana Tuhan merancangkan semua yang baik dalam hidup kita. Ceritakan kepada dunia bahwa surga menantikan kita. Saudaraku, mari penuhi akhir pekan saudara dengan menceritakan kedahsyatan Tuhan. Sebagaimana Daud berkata, aku hidup hari ini, Tuhan punya tujuan untuk aku menceritakan betapa dahsyatnya dia. Selamat berakhir pekan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom.